Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiana. Saya dari Teknik Industri Ekstensi semester 2. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang array sebagai sebuah parameter pada metode, kemudian array 2 dimensi dan juga array 3 dimensi. Oke, saya akan mengenalkan yang pertama ya, array sebagai parameter input pada sebuah metode. Misalnya di sini saya punya sebuah array ya. Saya punya array usia. Saya isikan usia 5, 6, 7, 8, 9. Gini ya. Nah, kemudian saya itu pengennya si angka 5, 6, 7, 8, 9 ini berubah jadi angka 15, 16, 17 dan seterusnya. Otomatis kan kita harus menambahkan 10 kan dari masing-masing indeks tersebut. Nah, caranya gampang. Di sini kita pakai public. Saya namain tambah 10 gini ya. In x. Nah, x ini sebagai si parameter penambah ya. Nanti for in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari x. Nah, ini plus. Nah, di sini i sama dengan x ke i ditambah dengan 10. Nah, kayak gini. Atau teman-teman juga bisa nulisin kayak gini, x i ditambah sama dengan 10. Nah, kayak gini. Nah, terus habis sudah kayak gini, kita coba panggil ya. Kita di sini manggil tambah 10 kayak gini. Apa yang kita panggil si usia. Nah, kemudian kita pakai gini aja ya. For in x usia, biar nanti dia itu bisa urut gitu. Sistem ada line gini ya. Oke, gini aja skripnya, coba kita jalanin ya, kita run. Seharusnya sih bisa ya. Yap. Nah, dia udah bisa otomatis nambah 10 ya, tuh 15, 16, 17, 18, 19 gitu. Nah, kita close dulu. Nah, jadi cara bacanya itu, yang pertama kan kita harus membuat sebuah array nih. Jadi kita harus punya array dulu atau indeks dulu gitu. Nah, kemudian kita panggil nih si metode tambah 10 atau yang ini. Nah, kita panggil nih si metode tambah 10 karena kita kan mau nambahin 10. Nah, yang mana usia akan dibaca sebagai x. Nah, jadi x ini adalah perwakilan dari usia ini gitu di metode tambah 10. Nah, sini jadi x sama dengan usia gitu. Nah, kemudian dia akan melakukan perulangan dengan menambahkan jumlah 10 ke dalam masing-masing indeks seperti ini. Kan tadi si x itu melambangkan si range-nya usia. Nah, i plus jadi x atau usia ke i sama dengan usia ke i ditambah 10. Nah, gini. Dan lakukan perulangan. Jadi 5 ke i sama dengan 5 ke i ditambah 10, hasilnya 15. Gitu.
Nah, kayak ini. 5 ke I sama dengan 5 ke I ditambah 10. Kemudian lakukan perulangan lagi. 6 ke I sama dengan 6 ke I ditambah 10. Begitu. Dan seterusnya. Cukup mudah kan? Nah, kemudian yang kedua, saya akan mengenalkan sama teman-teman semuanya tentang array 2 dimensi ya. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih array 2 dimensi itu. Nah, jadi array 2 dimensi adalah sebuah urutan atau sebuah urutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius. Buat teman-teman yang belum tahu diagram Cartesius itu yang kayak gimana, nah kayak gini nih diagram Cartesius. Diagram Cartesius sendiri merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah grafik. Analogi lain dari matriks. Nah, jadi ini adalah sebuah tabel perumpamaan dan matriks itu adalah sebuah angkanya itu di dalam tabel tersebut. Dalam matematika, matriks terdiri dari kolom dan baris. Nah, ini juga sama, terdiri dari sebuah kolom dan juga sebuah baris. Ini ada 1 2 3 4, ada 4 baris dan juga 1 2 3 4 5 dan juga 5 kolom. Kembali untuk menentukan nilai dari sebuah matriks, kita harus sebut secara berpasangan seperti baris 1, kolom 1 atau baris 2, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Konsep seperti inilah yang menjadi dasar dari array 2 dimensi. Nah, jadi gini. Nomor 1 ini ada di baris berapa, kolom berapa? Nomor 1 ada di baris ke-1 dan kolom ke-2 ke-1. Kemudian kalau yang 19 ini, yang ke-19 berada di mana? Berada di baris ke-4, kolom ke-1 2 3 4. Gitu ya. Nah, deklarasi array 2 dimensi yaitu untuk membuat array 2 dimensi di dalam bahasa Java. Caranya tulis 2 kali tanda kurung siku setelah nama tipe data. Ini ya. Jadi kita kayak ini tipenya, kemudian lalu diikuti nama variabel. Nah, ini nama variabel. Kemudian buat tanda sama dengan. Perintah new untuk membuat yang baru, kembali tulis nama tipe data dan jumlah elemen dalam 2 tanda kurung siku kayak gini. Misal private double. Nah, 2 tanda kurung siku ini menandakan bahwa dia itu 2 dimensi. Begitu, bisa ditaruh di setelah tipe data atau bisa ditaruh di setelah nama variabel. Kemudian setelah new, kemudian tipe data baru diisi dengan baris dan kolom, karena untuk 2 dimensi yang kita perlukan adalah baris dan kolom. Nah, untuk mengakses array sendiri itu kita pakai double perulangan atau double for ya. For in baris ke-0, baris kurang dari nama array, length baris plus gitu. Perlakuan ini untuk setiap elemen array, baris dan kolom. Langsung aja coba kita ke codingan ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kita coba di sini. Kita coba buat array 2 dimensi. Pertama saya punya in baris deh, baris. Jumlahnya ada 4 baris gitu ya. Kemudian in kolom. Nah, si kolomnya jumlahnya ada 5 kayak yang dicontoh tadi. Kemudian di sini saya buat in gini 2 kali ya. Kemudian matriks angka. Nah, gini saya bikin matriks angka. Kenapa? Kalau di sini kan tadi saya sebutkan untuk ada ininya ya, modifiernya atau hak aksesnya. Kenapa saya langsung tulis ke
ke tipe data karena kita menu script ini sudah ada di dalam public. Nah, jadi sudah ada aksesnya, langsung saja ke in matriks angka, kemudian kita new integer, kemudian langsung saja baris, kemudian kolom. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita harus punya parameter dulu, in angka. Nah, in angka sendiri di sini itu maksudnya untuk memulai indeks pertama, atau di baris 1 kolom 1 itu dimulai dari angka ke 1, begitu ya. Kemudian di sini kita pakai perulangan for in i sama dengan 0 i matriks angka dot length, gini ya. Kemudian i plus plus. Nah, ini for in j sama dengan 0, j kurang dari matriks angka dot length, gini. Nah, j plus plus. Nah, ini script ini itu untuk mengakses sebuah atau mengisi sebuah tabel ya. Ini nanti matriks, kita panggil matriks angka dari i, dari j sama dengan angka plus plus. Nah, jadi nanti biar dari si angka ini, nah itu nambah satu, nambah satu gitu terus ya. Kemudian kita coba tampilkan ya, sistem out.print, kita pakai print ya, bukan print line. Kemudian matriks angka dari i, dari j, kemudian kita tambahkan gini. Nah, oke. Terus saya mau di sini sistem out.print line, nah kayak gini. Apa tuh for loop. Nah, oke. Sekarang coba kita jalankan ya. Nah, jadi kan tuh ini sudah berhasil ya, udah jadi. Ini kan oke, tak jelasin cara bacanya ya, atau cara kerjanya. Jadi baris ini itu ibaratkan kalau kita sedang membuat tabel kosong. Nah, dimana terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4, dan terdiri dari 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, begitu ya. Nah, si in angka 1 ini itu merupakan untuk memulai sebuah indeks pertama. Maka di baris 1 dan kolom 1 isinya adalah 1. Nah, bener kan? Nah, kemudian script ini itu untuk mengisi tabel bagian dalam tentang baris dan kolom. Ini kan melakukan perulangan, lakukan perulangan pada baris dan juga pada
kolom ini dengan menambah 1. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 2 3 tambah 3 4 tambah 1 lagi 4 5. Nah begitu mudah kan. Nah jadi ini itu termasuk ke dalam array 2 dimensi. Apakah bisa dimengerti? Semoga bisa ya. Oke, kita lanjut ke array 3 dimensi. Untuk teman-teman yang belum tahu apa sih array 3 dimensi itu, jadi array 3 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 3 angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat diagram Kartesius 3 dimensi. Diagram Kartesius merupakan diagram yang biasa kita pakai untuk membuat sebuah grafik. Nah, untuk versi 3 dimensi sendiri terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sebuah titik dalam diagram Kartesius 3D ini harus disebut secara berpasangan seperti 2, 4, 3, 2, 3, 4 atau minus 3, 1, 0 gitu ya. Ini adalah sebuah contoh grafik atau gambaran dari diagram Kartesius. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kalau di array 2 dimensi kan kita hanya menggunakan sebuah baris dan sebuah kolom. Nah, kalau di 3 dimensi seperti ini. Jadi berlipat gitu ya, bersusun. Nanti bisa membuat sebuah kubus, ibaratkan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk yang sisi sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, ibaratkan ini adalah sisi tampak depan yang bagian ini. Nah, kemudian 1 sampai 20 berikutnya itu adalah sisi bagian belakang atau tampak samping. Nah, untuk 1 sampai 20 yang terakhir itu adalah sisi tampak atas misalnya. Nah, begitu. Jadi membentuk sebuah kubus, jadi bisa dilihat ya gitu. Kalau 3D kan identik dengan mempunyai sebuah volume atau ruangan begitu. Ini hanya sebuah ilustrasi saja ya. Nah, kemudian deklarasi array 3 dimensi. Nah, untuk membuat array 3 dimensi di dalam bahasa Java, caranya tulis 3 kali tanda kurung siku seperti contoh berikut. Jadi kita hak akses dulu ya, private, double atau apapun itu, kemudian diikuti dengan tipe data, diikuti dengan 3 kurung siku. 3 kurung siku ini menandakan bahwa array tersebut merupakan array yang sifatnya 3 dimensi. Kemudian diikuti dengan nama variabel, new, tipe data. Nah, di dalam array 3 dimensi kita punya tebal. Kalau di dalam matematika biasanya volume ya. Kemudian baris dan kolom. Nah, contoh penulisannya bisa seperti ini. Private in. Nah, 3 kurung siku, array 3 dimensi, new, in, tebal, baris, dan kolom. Sikunya ini bisa ditaruh setelah tipe data ataupun bisa ditaruh di akhir nama variabel. Begitu. Untuk mengakses array 3 dimensi sendiri, kita menggunakan perulangan lagi. Ya, kita menggunakan 3 kali perulangan. Jadi for untuk si tebalnya, kemudian for untuk barisnya, for untuk kolomnya gitu ya. Nah, perlakuan ini untuk setiap elemen array, tebal, baris, dan juga kolom. Coba kita langsung ke prakteknya saja. Ini saya hapus dulu. Nah, gini ya. Oke, ini agak sedikit panjang ya. Atau saya skip saja dulu. Oke, bentar. Biar mempersingkat durasi. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh skripnya ya. Mohon maaf saya nggak nampilin cara penulisannya atau waktu nulisnya, karena itu nanti memperlama waktu ya, karena ini durasinya sudah cukup lama bagi saya. Oke, jadi saya akan langsung jelaskan saja. Nah, jadi fungsi si
ini. Nah, ini itu untuk menentukan tebalnya baris dan juga kolom. Biar nggak bingung, saya jalanin dulu ya. Nah, jadi nantinya adalah seperti ini. Ada 3, 4, 5, tebal lapisan ke 0 dengan isi kolomnya 1 sampai 20, kemudian tebal lapisan 1 dan tebal lapisan 2. Kenapa bisa gitu? Oke, saya jelasin. Balik lagi ya. Ini adalah script untuk membuat si kolomnya. Jadi 3, 4, 5. Nanti di sini ini System Out Binary Array 3D Length. Nah, ini length pertama atau apa ya? Intinya ini itu untuk menampilkan si ini 3, 4, 5 ini gitu. Nah, kemudian ini adalah script untuk perulangannya. Nah, jadi di sini ada for i array 3D length i++ in angka 1. Jadi mulainya dari angka 1. Kalau masih bingung ya, gimana ya? Gini deh. Ini itu untuk tebal baris dan kolom. Jadi kita punya 3 lapisan, kemudian atau 3 sisi gini gitu. Kemudian kita punya baris dan kolom. Nah, kenapa ini kok bisa sih jumlahnya ada 20? Itu karena kita punya 4 baris dan 5 kolom. Jadi langsung dikalikan saja, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian si ini, nah ini itu untuk menampilkan si 3, 4, 5 tadi gitu. Nah, kemudian script yang bawah mulai dari perulangan ini yang pertama itu di dalam for kita seakan-akan memanggil si Java untuk setiap tebal matriks ini, tebal matriks 3 dimensi yang kita punya untuk setiap variabel yang namanya angka. Jadi si ini kita perintahkan, hey Java, panggil si i untuk setiap matriks 3 dimensi yang punya nama variabel angka, gitu ya. Nah, kemudian selalu isikan nama variabel angka tadi mulai dari angka 1. Nah, ini angka 1. Apabila sudah, maka tampilkan bahwa angka tersebut sudah sampai lapisan keberapa. Ini. Kemudian untuk setiap lapisan kita buat sebuah matriks, lalu enter. Nih, jadi ini untuk lapisan sampai ke berapa, kemudian script ini untuk menandakan enter. Nah, tebal lapisan itu untuk membuktikan script yang ini, gitu ya. Lalu enter dan buat baru. Kemudian lakukan perulangan mulai dari membuat matriks untuk lapisan selanjutnya yang dimulai dari angka 1. Jadi apabila kita sudah selesai nih dari sini ya ke i, kita nyuruhnya ke i dulu. I udah selesai nih. Nah, mulai dari tebal lapisan pertama atau lapisan ke 0, mulai dari angka 1 sampai ke angka 20. Apabila sudah, maka enter. Ini. Enter dan lakukan perulangan untuk lapisan selanjutnya. Benarkan enter dan lakukan perulangan ke lapisan selanjutnya sama ya 1 sampai 20. Oke, ini durasinya cukup panjang dan menurut saya panjang sekali ya, sampai hampir ya 25 menit lah, hampir 30 menit gitu ya. Saya harap teman-teman itu bisa ngerti dari apa yang saya jelasin. Kalau misal kurang paham, bisa tanya langsung ke saya. Itu saya jelasin secara face to face ya, private gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.